mereka tidak akan berhenti kalau musuhnya belum habis atau mereka habis. Dari rekaman drone ini, saudara, tampak kerusakan bangunan yang disebut sebagai fasilitas nuklir di Isfahan, Iran, saudara. Waktu itu saya sudah berkata, wah ini Amerika sudah masuk perang nih. Rusia sudah bilang, kalau Amerika masuk, kami akan masuk. Wah ini selesai nih. Begitu Israel kalah itu, Israel berteriak kepada penolong. Mesias. Nah, Mesias palsu yang datang. Yang datang palsu lagi. Om Aruna. Oke. Ini makin lama makin panas nih Om, antara Iran, Israel gitu kan. Karena walaupun udah gencatan senjata sih emangnya. Waktu itu Om bilang katanya kalau Iran nyerang tuh balasnya tuh lama gitu. Tapi ini ternyata tuh cepet gitu Om, nyerang-nyerang mulu nih Om gitu. Sampai ininya dan yang lebih kemarin yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketika Amerika ngebom gitu. Itu udah kayak ini udah mikir, wah ini nih waktunya nih kayaknya sekarang nih gitu kan. Gitu. Untung Rusianya nggak ini kan. Baru komen-komen doang. Baru komen-komen doang. Tapi komennya lumayan nakutin sih. Cina korut juga. Jadi apakah ini masih ada potensi Om untuk perang dunia ketiga gitu? Kalau perang dunia kelihatannya masih agak jauh. Jadi orang kan bilang kan dunia ketiga ini akan hancur dan semuanya bagaimana akan runtuh gitu ya. Tapi menurut saya pribadi ada perang dunia 3, 4, 5. Jadi kondisinya mungkin berbeda ya. Karena orang kan mikirnya perang dunia ketiga terus udah Yesus datang. Ya. Gitu kan. Dan ada sih yang ngomong after kiamat tuh ya baru akan perangnya kembali lagi ke zaman dulu pakai terbang. Si Einstein bilang Einstein yang bilang perang dunia keempat tuh balik lagi pakai kayu doang. Pakai pedang dan batu. Ya betul gitu. Nah, jadi ada kemungkinan kayak perang dunia keempat gitu kamu tahu. Jadi gini, ini kan sudah reda ya. Hari ini tanggal 26 Juni 2005 nih. Sudah reda, sudah tenang karena dari permintaan dari Amerika. Meminta supaya Iran dan Israel meredam. Betul. Nah, tapi Iran ini kan unik ya. Pertama di masjid apa tuh? Jam hari apa? Dia sudah mengibarkan bendera merah. Oh iya, itu udah pertanda bahaya tuh. Karena mereka tidak akan berhenti kalau musuhnya belum habis atau mereka habis. Gitu. Kibarkan bendera. Nah ini apa artinya udah mereka bendera pakai gini kok malah gencatan senjata? Tapi memang sepertinya bukan Iran yang mengajukan gencatan senjata, tapi Iran ya setuju sajalah. Jadi peristiwanya sebenarnya ini perang ini rada-rada unik ya, rada aneh. Saya tahu kan waktu itu jam 3 pagi, 12 hari yang lalu nih, Israel menyerang Iran. Yang dituju adalah nuklir pengkayaan uranium di Iran. Dan itu diserang untuk orang-orang jenderal-jenderal yang bertanggung jawab terhadap uranium itu dibunuh. Dan 6 jenderal meninggal. Itu ada juga orang-orang yang ahli-ahlinya kan meninggal sudah tahun kemarin 2024 dan 2022 meninggal. Jadi hari itu mau membunuh pengkayaan uranium. Waktu itu sudah dibunuh, Israel melihat di dalam itu ada apa. Dan Mossad kan sudah masuk ke Israel udah masuk ke Iran lama tuh. Dan Mossad sudah memberikan info kepada orang Israel ini yang terjadi. Makanya kalau saya lihat kan ada 3 orang dari orang Iran yang dibunuh digantung gara-gara di mata Israel tuh. Di mata Israel. Nah, jadi kemudian menghantam Isfahan dan Natanz, tetapi yang Fordo itu perlu Amerika. Amerika tuh diminta untuk membantu Israel menyerang Iran. Dan Amerika setuju. Hari Minggu, Amerika itu Minggu, jadi hari ini hari Kamis nih. Hari Minggu kemarin, 5 hari yang lalu, Amerika nyerang Iran. Nah, saya tuh lagi berkhotbah tuh. Hari itu, pada hari Jumatnya, saya baca, Amerika tuh ngomong begini. Ini Israel lagi ribut sama Iran. Jadi orang Hizbullah, tolong jangan buat apa-apa, jangan bantu, jangan masuk ke dalam perang ini. Nah, waktu udah bilang begitu, hari berikutnya, Sabtunya, Hizbullah berkata, kami tidak takut, kami mau ikut dalam perang Israel dan Iran, kami tidak akan berhenti. Waduh, saya bilang begini, dan minggunya
siang-siang tuh, kalau sana kan pagi ya, itu diserang. Wah, waktu itu saya udah berkata, wah ini Amerika sudah masuk perang nih. Rusia sudah bilang, kalau Amerika masuk, kami akan masuk. Wah ini selesai nih begini. Tetapi kondisi kan beda ya. Karena yang diserang oleh Amerika dan Israel ini adalah hanya pengkayaan dari uranium itu. Yang itu yang mau dihancurkan. Situs nuklirnya gitu. Jadi Amerika tuh bawa 7 pesawat B-2 dan 14 MOP GBU-57. Massive Ordnance P-nya tuh penetrators masuk. Endingnya bukan God bless you kan? Oh iya, God bless you. Bukan. Saya nggak tahu saya apa di GBU. Masuk, dia ada 14 jatuhkan di 3 tempat itu. Masuk, blung, masuk. Nah, kenapa yang Fordo membutuhkan Amerika? Sebab ternyata katanya itu ada di bawah tanah 800 meter. Hampir 1 kilo ya? Iya, 1 kilo dalam. Jadi itu yang bisa menggoncang itu hanya Amerika. Jadi Amerika ngebom. Nah, hasil foto-fotonya kalau saya lihat ya, ternyata nggak kerusakan, nggak ada kerusakan di situ. Jadi mungkin dalamnya udah rusak tuh. Tapi Iran berkata bahwa kami akan ngalami gangguan, tetapi paling lama 2 bulan kami akan kembali. Jadi waktu dibom itu hancur dan 2 bulan akan kembali. Kalau menurut saya lebih dari 2 bulan lah. Jadi itu yang dibuat oleh Israel dan Iran. Nah, intinya adalah Israel tuh merasa bahwa Iran ini satu negara yang anti-Zionis. Negara-negara OPEC. Ekspor minyak ada 57 tuh ya, banyak tuh. Ada 14 negara yang mengatakan kami mau tetap sama Israel, tetap baik hubungannya, tapi tidak mendukung Palestina. Indonesia kan juga tidak dukung Palestina, tapi Indonesia dagang sama Israel, Indonesia dagang. Nggak dukung ini Israel. Israel. Sama tindakan Palestina dia tetap setuju. Tapi dagang mau dong. Betul. Cuan aja lah ibaratnya gitu. Tapi hanya satu negara yang menolak Zionisme. Itu Iran. Nah, kondisi itu, wah, itu kan bagi Israel adalah masalah toh. Jadi Israel itu mengatakan kalau ini mengumpulkan uranium sudah sampai 60%, ada yang 60% tuh. Itu akan menjadi satu rudal nuklir yang besar. Di muka bumi ada 9 negara. Yang dikatakan 9 negara ini yang punya nuklir. Rusia, Amerika, Inggris, Perancis, Israel, India, Pakistan, Korea Utara. Satu lagi Inggris ya, Perancis sudah. Rusia udah belum. Jerman mungkin. Iya, Jerman. Itu punya. Jadi punya sebuah nuklir di sana. Iran tidak termasuk di situ. Nah, kondisinya adalah ini Iran lagi ngumpulkan nih. Nah, sebelum ini menjadi sesuatu yang besar, Israel tuh mau sikat. Kita tahu lah 2015 Netanyahu tuh sudah mau 2 kali loh nyerang Iran. Dia mau pencet tombol untuk rudal. Jadi rudal yang nuklir menghajar Iran. Rudal, bukan roket, rudal Iran. Rudal nuklir tuh. Nuklir mau hajar Iran 2 kali. Tetapi Obama kan udah jangan. Jadi 10 tahun setelah itu baru kejadian hari ini. Nah, peristiwa itu membuat saya tuh teringat, wah kalau begini caranya, ini masalah besar nih di Timur Tengah. Tetapi kalau Anda lihat ya, ini kan Iran ini negara yang sekarang menjadi seperti pion lah gitu. Karena ada Rusia, ada Korea Utara, ada China, ada Pakistan di belakangnya. Iran itu negara yang menjadi musuh bersama. Jadi kalau negara Timur Tengah adem ayem, Syiah sama Sunni itu ribut besar. Jadi Iran dianggap sebagai musuh bersama. Dia akan musuhnya Bahrain, Qatar, Oman, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Syria, Lebanon itu musuhan sama Iran. Jadi kondisi kalau Israel nyerang Iran, sebetulnya negara-negara yang Timur Tengah itu sebenarnya ya biarin gitu ya. Karena Israel dan Iran itu musuh bersama, tapi Israel masih bisa berdagang dengan orang-orang Arab itu. Nah, yang terjadi adalah peristiwa itu menjadi sebuah kendala. Kan kita tahu bahwa
di PBB itu yang ngomong, oh Palestina waktu Israel nyerang Gaza tuh, Hamas tuh, Palestina, kita harus hentikan. Tidak ada negara yang sanggup bisa hentikan Israel. Jadi itu yang terjadi. Nah, kondisinya adalah Israel mau berpikir bahwa ini negara ini parah nih, satu nih Iran nih. Lebih baik saya sikat, saya hancurkan saja. Tetapi kan kita ngerti bahwa Israel hanya ingin pengairan uraniumnya berhenti. Yang kedua, Ali Khamenei diganti. Kan kita ngerti bahwa presidennya Iran tuh adalah Masoud Pezeshkian, gitu ya. Dan Perdana Menterinya adalah Hussein Mousavi. Tetapi Ali Khamenei ini lebih tinggi, dia pemimpin agama di atas. Ini presiden, wakil presiden di bawah nih. Tetapi Ali Khamenei adalah paling tinggi. Kita kan tahu sejarah ya, sejarah Persia, Iran itu Persia. Itu kan teman dekat sama Israel dari zaman dulu. Zaman Esther. Ada Esther, ada Mordechai, ada Ahasiweros gitu ya. Dibuang ke sana dan Daniel juga. Nah, jadi itulah zaman dulu sering terjadi lah joinan bersama. Bahkan Ahasiweros itu adalah negara Xerxes, itu yang mengatakan kamu udah ada di sini, mending kamu pulang lah, bangun bait suci kedua lah. Nah, bangun Esther dan Mordechai itu kuburnya ada di Iran. Jadi Iran itu adalah teman baik dengan Israel. Betul. Sampai tahun abad 20, bayangkan berabad-abad berteman sampai abad 20 Syah Iran. Teman baik sama Amerika. Ya mungkin karena terlalu baik atau gimana, ya dia memperkaya diri sendiri. Menjadi seorang diktator yang membuat rakyat tuh kesel gitu loh. Maka pada 1979 hari itu Syah Iran terbang ke luar negeri, diusir. Dan Khomeini dari Prancis pulang menjadi pemimpin tertinggi di Iran hari itu. Nah, waktu dia memimpin, dia mengatakan sekarang ini saatnya kita katakan Israel adalah Zionisme. Dia membenci Israel, dia mengatakan negara harus berubah. Dulu kan kita tahu orang Iran itu seperti orang Amerika sama, nggak ada pakai kerudung, bajunya biasa-biasa aja, tapi berubah setelah itu. Nah, kita kan ngerti bahwa inilah kondisi yang Iran dapatkan saat itu. Nah, kalau Anda katakan kenapa Iran bisa hidup sampai hari ini? Iran tuh cuma jual minyak loh. Pariwisata nggak ada di Iran. Mau jual apa tuh? Jasa nggak bagus Iran. Produknya apa gitu ya? Jadi Iran tuh cuma minyaknya tuh banyak. Dia minyaknya banyak, dia jual tuh. Dia hidup dari minyak saja. Iran sudah menerima sanksi dari Amerika, ekonomi, pertahanan, sanksi dia. Itu sanksi sudah bisa 46 tahun loh. Embargo. Di embargo terus ya. Di embargo. Jadi itu nggak bisa. Tapi kenapa Iran sekarang masih bisa membalas? Rudalnya banyak banget aja. Rudalnya tuh banyak. Sampai yang dom itu tembus kan. Nah, saya tuh kalau mau bikin rudal, nuklir ya, dari Rusia tuh kan bisa beli tuh. Tapi kalau nuklir tuh sekarang dibatasin. Jadi kalau dijual beli antara nuklir negara ini terlihat tuh. Nah, Iran itu bisa membalas dengan roket-roket. Jadi hari ini di Iran itu semuanya terlihat ya. Kalau saya ngelihat foto di Isfahan, di Natanz, di Fordo, sepertinya tidak rusak, gitu ya. Tapi kerusakannya cuma dari situ saja, gitu. Di semua negara Iran tidak terjadi kerusakan. Saya tuh melihat jangan-jangan Iran tuh mendapat uang dan dipakai untuk kepentingan diri sendiri itu cukup, gitu ya. Jadi itulah yang terjadi kenapa Israel tuh benci sama Iran. Iran ini yang menjadi satu masalah lah. Hari ini memang dia sepertinya ini nyerang Israel ya. Orang-orang yang dari negara Timur Tengah ya diam-diam santai-santai aja gitu. Santai-santai dan mereka perang gitu, mereka diamkan aja. Nah, apa yang terjadi waktu Israel menyerang Iran jam 3 pagi, Iran membalas malam harinya dan itu perang terus gitu. Amerika kemudian ngebom dung gitu ya. Nah, terus ini gencatan senjata kata Amerika. Tapi ini masih bisa bales. Waktu dia bales ke Qatar, dia kirim kabar sama Amerika tuh. Sama Qatar juga kirim kabar. Jadi kayak mau ngebom gitu ya. Dibom. Dan bom itu kan nggak rusak apa-apa. Jadi boom udah meledak, udah. Jadi ini tenang. Saya pikir dengan kondisi tenang begini sepertinya sudah aman. Tetapi Anda harus ingat loh. Hari ini
Iran itu masih menjadi targetnya Israel. Israel memang sudah menghancurkan. Dikatakan 2 bulan kami akan bangkit, lebih dari 2 bulan lah. Tapi Ali Khamenei belum turun. Betul. Nah, semasa di sekarang ini ada anak dari Syah Iran. Umur 64 tahun, yaitu Reza Pahlavi. Nah, Reza Pahlavi ingin mendongkel Ali Khamenei. Dia minta bantuan Amerika, kalau ini berhasil dongkel, dia akan ubah nanti warnanya Iran seperti zaman 1979 dan sebelumnya. Jadi, ini kelihatannya di Iran akan terjadi kudeta besar. Iya. Nah, kita melihat apakah orang Iran setuju apa tidak nih untuk peristiwa ini. Nah, peperangan ini loh yang kita kaget tuh. Iya. Tetapi sebetulnya Israel hanya ingin mengamankan wilayahnya saja. Betul. Jadi kan kita tahu Iran itu punya satu roket yang bisa terbang dari Teheran sampai Tel Aviv langsung tuh. Dan Iron Dome, sepertinya Iron Dome itu nggak terlalu berfungsi kemarin ya. Iya. Israel sudah rugi banyak. Kerugian 12 hari perang itu bisa hampir 200-300 triliun. Dan ini belum lagi rakyat di dalam itu sudah minta ganti rugi kepada pemerintah karena kerusakan-kerusakan. Kita belum tahu kerusakan Israel karena Israel itu kan nggak boleh monitoring pakai HP, nggak boleh gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, kalau sekarang kita bilang itu adalah perang dunia ketiga, menurut saya masih jauh. Perang dunia itu terjadi sekarang gini, kalau ini perang itu ada begini. Negara kecil sama kecil. Iya, tapi di belakang ada negara besar. Negara besar. Ini cuma pion aja gini. Mengadu tuh pion saja. Negara besar di sampingnya. Nah, yang ditakutkan adalah Rusia akan masuk ke dalam perang ini. Tapi kalau saya bilang Korea Utara lah. Kenapa Korea Utara gini. Korea? Memang kalau kita lihat sekarang ya, Korea Utara bergerak kalau China bergerak. China mungkin akan suplai senjata, tetapi kalau China mendukung dan tentara akan turun, tidak. Raja-raja Timur di Wahyu 16 tuh, ayat 12 sampai ke 16. Raja-raja Timur China. Tetapi saya melihat bahwa Korea Utara tuh adalah proksi dari China, gitu ya. Jadi sebuah negara yang menjadi simbol yang melakukan perang duluan lah, proksi sana. Itu dari China. Saya tuh melihat ini Korea Utara sudah ngamuk-ngamuk nih sama Israel, gitu. Tapi belum akan bertindak. Saya melihat bahwa ya mungkin masih bisa ditunda. Tetapi saya teringat Albert Einstein dari tadi dia bilang ya. Albert Einstein itu pernah bilang dia nggak tahu perang dunia ketiga kapan. Dia nggak tahu terjadi kapan, kondisi bagaimana, siapa yang perang. Dia nggak tahu sama sekali perang dunia ketiga. Tetapi dia bilang bahwa perang dunia keempat, saya tahu perang dunia keempat nanti orang-orang akan memakai batu dan pedang lagi. Lah, kok bisa itu menjadi pakai batu dan pedang? Sebab perang dunia ketiga akan habis-habisan. Karena nuklir kali ya? Ya, satunya itu. Kan nuklir kan kalau boom jatuh gitu, dampak pertama adalah dampak langsung. Tetapi dampak tidak langsung kan banyak tuh. Dan kita itu, Indonesia kan aman, Indonesia kan bagus. Indonesia tidak kena dengan ini semua. Tetapi masalahnya Indonesia cuma melihat kalau Iran menutup Selat Hormuz. Wah, itu minyak perdagangannya 20% minyak di dunia nggak bisa jalan semua tuh. Wah, itu besar tuh. Langka Selat Hormuz. Eropa sudah nolak tuh. Eropa berkata, oh jangan tutup dong. Jadi negara-negara yang tidak perang dalam kemarin yang Iran sama Israel itu lobby. Dan Bahrain, Qatar, Oman, terus Uni Emirat Arab, Saudi Arabia itu lobby supaya Selat Hormuz jangan ditutup. Betul. Nah, lobby ini mereka mengatakan bahwa dalam peperangan ini mereka kan cuma jadi penonton, tapi mereka tidak mau nonton dan terima dampaknya gitu ya. Jadi mereka mengatakan Selat Hormuz jangan tutup dan Hormuz memang belum ditutup. Oh, berarti masih aman tuh. Bulan depan Shell masih bagus. Saya ada pikiran, waduh berapa nih Shell nih? 15.000. Ada yang mau beli BP siapa? Shell ya? Atau Shell mau dibeli BP atau BP beli Shell ya? Oh gitu ya? ini Jadi peperangan yang ke depan ini sepertinya terjadi tapi perang proksi.
Dan inilah yang harus Anda waspadai di Indonesia, dampak harga itu akan masuk ke Indonesia. Jadi kalau sampai perang terjadi, maka minyak akan berkurang. Harga minyak akan naik dan kemudian perjalanan segala macam naik harganya dampak dan semua. Biaya hidup akan naik. Padahal Indonesia lagi lunglai nih kondisinya. Dan kalau ini sampai terjadi, wah repot tuh. Masalahnya repot. Jadi semua orang akan repot. Gitu. Jadi kita berdoa, ini saat kita berdoa supaya perang tidak terjadi dan kita harus pergi menginjil. Ya, setuju. Jadi itulah perang yang terjadi. Nah, Amerika menurut saya ini unik. Amerika mungkin melihat ya, kenapa sih Amerika tidak ngebom nuklir blus abis gitu ya? Satu, karena Iran ini punya teman-teman di belakang. Iya. Rusia. Kita membaca dalam Yesaya 38 tentang Gog Magog. Iya. Gog di tanah Magog. Raja negeri Mesek dan Jubal. Kalau kita melihat gampang sekali kok. Raja Agung itu bahasa aslinya Rosh. Rusia. Negeri Mesek. Mesek itu adalah Mos dan Kva. Moskva, Mesek, dan Jubal, Jublisk. Itu semuanya ada di Rusia gitu ya. Nah, Rusia itu akan memimpin pergerakan dan nanti ada Libya, ada Sudan di sana, ada orang Persia di sana, jadi sebetimnya Gog gitu. Nah, kenapa Amerika tidak ngebom Iran sampai habis gitu ya? Amerika juga lihat loh, dia sudah kenakan embargo 46 tahun, tapi ini masih bisa bales. Dan balasnya juga bagus gitu ya. Iron Dome itu sepertinya kemarin tidak berfungsi ya. Karena kalau Israel diserang banyak, 90% tuh dibunuhnya, tapi yang 10% akan masuk. Kalau masuk ke daerah yang tanah-tanah, dibiarkan aja masuk. Jadi supaya tidak habiskan biaya tuh. Karena Israel ini uangnya banyak banget ya. Uang banyak banget. Pak, Israel itu negara kecil banget ya, Om. Kecil. Minyak juga nggak ada kan? Kecil. Jadi, tapi ingat bahwa di Amerika, bos-bos besarnya itu orang Yahudi. Iya sih. Gitu. Itu yang nopang kenapa Israel dan Amerika tuh berdiri sejarah tuh. Kan ribut dengan Inggris, cari benua baru bangun, dan itu adalah konsepnya Israel. Jadi Amerika itu adalah pendukung Israel. Walaupun orang gemes sama Israel, saya nggak suka begini, tapi Amerika nggak bisa. Ya tetap aja Amerika dukung lagi. Jadi gitu. ada yang pernah ngomong bahwa Amerika walaupun lagi fokus dengan urusan nasional akan ditinggalin buat bantuin Israel gitu. Nah, itu yang terjadi kemarin. Jadi rakyat Amerika itu demo. Dan itu banyak banget. Banyak banget itu. Yang saya aneh kenapa demonya untuk Palestina ya. Dan mendukung Palestina. Mereka sudah agak-agak gerah sama Donald Trump. Donald Trump kan selesai 2028. Jadi kira-kira 3 tahun dari hari ini ya, dia akan selesai. Dan dia lagi menyiapkan pengganti-penggantinya tuh. Nah, ya, ada yang bilang Elon Musk akan jadi. Wow. Waduh. Ya, gini, kalau Elon Musk ya boleh-boleh saja lah. Nah, kalau Amerika ngebomnya benar-benar menghabiskan satu negara, wah kedongkel loh. Donald Trump bahaya tuh. Bisa kedongkel saat itu juga. Jadi Amerika cuma datang ngebom 3 itu atas permintaan Israel tuh. Dilakukan dan dia sudah selesai gitu ya. Jadi Amerika hanya mendukung apa yang penting untuk Israel tuh bisa hidup. Karena Israel sekarang itu di samping-sampingnya itu ada Hamasnya dari Mesir, Hamas dari Syria, Hizbullah, Irak ada sedikit Hamas di sana, dan itu kan yang dukung adalah dari Anda tahu Ismail Haniyeh sudah meninggal tuh, jadi kepala gardanya Iran yang terbesar, digantikan oleh Yahya Sinwar yang meninggal juga tuh. Itu mengatakan bahwa mereka inilah yang mendukung gerakan-gerakan di Timur Tengah terhadap Israel. Jadi emang awalnya dari Iran gitu. Iran dan Iran itu dianggap sebagai bukan musuh bersama, sebagai musuh bersama, tetapi dia mendukung gerakan di kelompok-kelompok ini. Palestina itu dukung Iran. Jadi bisa dibilang kan Nando juga setelah ini follow-in state Israel kan, negara Israel gue follow-in. Jadi berita yang objektif lah gitu. Jadi sama ini saya lihat dia cuma bilang ya kita itu mempertahankan negara, narasinya itu selalu jangan sampai genosida terjadi lagi. Jadi kemungkinan tuh memang banyak pihak yang ingin menghancurkan, meratakan Israel kali gitu. Sebetulnya kalau saya lihat ya, hari ini yang perlu diperhatikan adalah Palestina lawan Israel. Itu saja. Negara lain cuma dompleng di musuh-musuhnya saja.
Kita tahu Israel tuh dikepung oleh banyak negara. Yordania netral. Iya. Yordania itu kan nanti dia akan membuka wilayahnya untuk orang-orang Israel mengungsi. Kita akan bilang tuh. Iya. Kita bilang bahwa Yordania akan menjadi tempat perlarian orang-orang yang di Israel atau nanti itu berkuasa tuh. Petra bukan ya? Ya Petra ya. dari tempatnya. Yang tebing-tebing itu. Iya tebing-tebing yang bagus tuh tempatnya. Iya betul. Nah itu adalah dari orang-orang Jordania. Makanya kemarin waktu perang itu yang lewat dari Iran nih di atas Jordania ditembak Jordania. Iya. Jordania maunya bersih gitu. Jordania sudah aman. Syria tidak langsung perang sama Israel. Libanon juga tidak perang dengan Israel. Mesir sudah aman. Jadi sudah aman semua pihak Israel, tapi saya melihat dampaknya ke sini ada Iran. Gitu ya. Jadi Iran ini harus dihabiskan dan dibuat habis semua. Ya harus Ali Khamenei-nya kalah, harus diganti itu. Tapi masalahnya begini, negara-negara yang ribut di Timur Tengah, Iran terutama, itu sudah punya daftar pengganti. Kalau ini sudah nanti mundur nih, pengganti siapa ini? Ini ada pengganti lagi. Ada pengganti lagi, ada. Ya. Kan kita tahu. Jadi dinastinya nggak akan. Iya, nggak akan sistemnya habis. Yang nggak tergantikan jadinya. Kita tahu Ismail yang gardanya Iran, ketua Haniyeh, meninggal tuh, diganti Yasin War ya. Iya. Meninggal, diganti 5. Jadi 5 ini Hamas ini pemimpinnya tidak tinggal di tempat, tapi ada di negara-negara yang lebih jauh gitu ya. 5. Udah ada, orangnya pengganti sudah ada. Nah, Israel mau membunuh semua orang-orang ini. Jadi, kalau kita melihat Israel tuh masalahnya apa? Masalah supaya hidup tenang. Karena dia tinggal di tempat daerah musuh tuh. Dia mau hidup tenang dan itu adalah utamanya Israel sebab mereka perlu untuk membangun segala sesuatu. Bait suci ketiga juga perlu dibangun kan mereka. Yeah. Nah itulah. Jadi itulah perang dunia ketiga. Saya bilang masih cukup jauh lah. Iya. Tapi kalau ini terjadi, Anda siap-siap karena perang dunia keempat Anda tinggal pakai pedang atau pakai batu kalau masih hidup. Iya. Kalau Tuhan Yesus belum datang. Iya benar itu. Berarti masalah gencatan senjata masih belum reda ya. Masih ada kemungkinan gencatan senjata ini ya. harus dilihat lebih lama lagi. Jadi ini harus dilihat lebih panjang lagi ke depan. Ke depan kelihatannya karena ini dicongkel belum jatuh-jatuh kan Ali Khamenei. Jadi kita lihat nih apakah Khamenei akan digantikan nanti oleh Reza Pahlavi atau didongkel, kita nggak tahu. Tapi Iran itu kuat menurut saya. Besar kan, negara Iran itu besar. Iya, besar sekali. Dan, Persia kan dia. Iya, Persia besar. Saya juga melihat kenapa bisa berubah gitu ya. Iya. Ya. Oh, saya mau nanya. Persia itu dulu penyembah apa? Oh, semuanya berhala. Semuanya berhala. Semuanya di luar Israel itu nyembah berhala kan. Jadi belum ada agama sebenarnya. Oh, Persia agama ada. Persia, agama di Persia ada agamanya. Maksudnya agama yang kayak sekarang kan muslim kan ya ini kan apa jauh berapa tahun. Oh, gini. Agama tuh di semua tempat tuh ada. Jadi orang-orang yang ada di wilayah Israel nih, di luar itu ada semua penyembah berhalanya ada. Iya. Masing-masing punya dewa-dewa masing-masing. Iya. Termasuk di Persia. Gitu. Iya. Ada. Tetapi rajanya tiba-tiba bisa pro sama orang Israel. Iya. Nah, kita nggak tahu kenapa begitu, tapi itu yang terjadi. Iya. Kita mengerti bahwa di Persia itu kan hadir Daniel tuh pernah Daniel di masa akhir hidupnya itu masih ngerasain Persia sedikit tuh. Daniel itu hidupnya dicuci otak tuh. Bayangkan kalau kamu nih masuk diambil sama bangsa lain, dipisahkan dari keluarga, dari ilmu, dari pola, jenggot dicukur abis, kan nggak boleh, orang Israel kan nggak boleh. Iya. Jadi harus tetap ada tuh janggutnya. Kalau janggut dipotong itu adalah merupakan sebuah penghinaan. Betul. Orang Israel kan begitu. Itu dihabiskan semua dan dijadikan sida-sida. Dan dia nggak punya anak. Nggak punya keluarga kan dia. Jadi dia menjadi seorang sida-sida. Nah, Daniel itu melihat bahwa dia kan hidup dalam raja-raja tuh. Banyak raja-raja banyak. Termasuk yang paling terakhir adalah Raja Persia. Dan dia tuh merasa di sana. Jadi itulah hubungan antara Israel dan Persia tuh erat sebetulnya. Iya.
Dan Iran besar ya, karena dia kebudayaan pada waktu itu, peradaban. Ya, itu negara yang tua tuh. Iya. Budayanya budaya tua tuh. Tua, betul. Itulah. Baru Romawi ya dikalahkan. Ya, Romawi, Persia, Yunani, baru ya, Romawi. jadi. 300 tuh. Iya. Jadi emang Iran tuh nggak bisa, makanya kan angkatan terbaik 16 ya. Iya. Dunia gitu ya, nggak bisa dikucilkan juga, nggak bisa dikucilkan. Ya sudah dikucilkan, hasilnya tetap jadi negara hidup terus kok. Ya. Iya. Karena ya minyaknya banyak sekali. Iya, Iran iya. penghasil minyak yang kuat sekali. Betul. Ya. Berarti kalau secara nubuatan Alkitab, Iran itu bukan termasuk pembuka jalan perang dunia ketiga berarti Om ya? Bukan. Selain Gog Magog kita tahu misalnya Rusia gitu. Karena perang yang nanti akan menjadi besar itu adalah selatan menyerang kepada Israel. Selatan. Nah, selatan kalau kita membaca semua cerita di Alkitab ya, kelihatannya Mesir. Tapi kan Mesir apa? Masanya apa dengan Mesir? Mesir sekarang berdamai dengan Israel. Iya. Negara-negara ada Bahrain, ada Oman di sana Iya, ya. Ada 6 negara yang sudah janjian damai dengan Israel, tapi sudah 3 negara keluar dari situ. Sejak peristiwa Israel menghajar Hamas, 3 negara keluar. Nah, Mesir itu punya perjanjian damai dengan Israel. Iya. Pada tahun 1980, waktu Anwar Sadat meninggal tuh. Iya. Itu tahun 81-80, dia membuat perjanjian damai dengan Israel. Jadi Mesir tuh berdamai dengan Israel. Makanya kekuatan Mesir kan menjadi nomor 2. Oh. Kekuatan bersenjata Mesir adalah nomor 2 di Timur Tengah setelah Israel. Jadi dibilang Raja Selatan akan menyerang ini. Saya melihat apa? Topiknya tuh apa? Iya. Nggak tahu gitu. Menyerang, kemudian Rusia menyerang. Rusia ada teman-teman ya, menyerang. Lalu ditambah raja dari timur. Masuk tuh. Cina. Ya, China dan teman-temannya nih. Iya. Okay. Jadi utara, timur, selatan. Barat nggak ditulis loh. Berarti Barat sekutunya. Antikris dari barat berarti. Oh iya, yang menolong ya. Iya, antikris dari barat. Waduh. Jadi dalam Daniel 11, 40-45, di situ tertulis bahwa dia akan mendirikan kemahnya. Jadi bangunannya besar. Dan bangunan itu namanya kita nggak tahu tempatnya kita kasih tahu cuma antara laut besar Mediterania dan Gunung Kudus, Gunung Permai, Sion. Sion. Nah, Sion dan laut Mediterania di tengahnya apa? Ya ada Gaza. Oh. Jadi saya kalau melihat semua perang di muka bumi, situasinya begini. Perang yang memantik perang dunia di muka bumi, mau 3 mau 4 yang besar, itu pasti peristiwa di Gaza. Oh, ya, itu yang memantik. Itu. Berarti ada hal-hal sesuatu yang terjadi di Gaza tuh jadi awareness lah ya. Iya. Jadi apakah Ukraina lawan Rusia itu ribut karena kan Ukraina adalah sebuah pion, Eropa di baliknya. Iya. Tetapi saya mengerti bahwa ini enggak lah. Pakistan India juga enggak. Iya, Pakistan India apalagi gitu ya. Itu 2 negara gontok-gontokan, habis itu diam sendiri, enggak tahu kenapa tuh diam sendiri. Di Afrika juga perang tuh, tapi udah itu mah kayak perang saudara kayak. Perang saudara. Saya juga bingung orang-orang di Afrika tuh udah kondisinya miskin, sudah kurang makan, perang mulu perang terus. Perang yang di Timur Tengah, yang di Israel itu, yang menjadi pemantik peristiwa besar di akhir zaman. Berarti selama ini belum reda total, berarti masih ada potensi besar nih. Betul. Oh, ya kan? Kalau saya bilang, ini cuma seperti semak ada api dalam sekam. Oh, berarti tiba-tiba besar. Jadi bisa kapan saja meledak. Iya. Toh kita mengerti bahwa perang kemarin itu seperti sebuah main-main. Iran mau ngebom Amerika, pangkalannya ada di Qatar, dikasih kabar dulu. Dibom. Dung sudah. Dan yang hancur nggak ada yang hancur kok. Hancur cuma sebagian kecil. Hancur. Yang penting ada beritanya Iran ngebom Amerika. Ada beritanya gitu. Dan Amerika ngebom Iran, saya pikir, wah ini bom pertama begini nih. Yang kedua kayak apa? Yang kedua nggak ada. Nggak ada. Malah gitu. Udah. Karena Trump habis itu langsung bilang, selamat hidup damai gitu kan. Peace. Jadi saya melihat Trump ini adalah merupakan sebuah, kalau dia membuat gebrakan tuh berani ya. Saya juga lihat waktu dia ngutak-atik tarif. Iya. Sedunia. Mau teman kena, mau musuh kena. Semuanya kena. Ada yang datang tuh dari Thailand, dari Myanmar, datang ke Trump dan minta-minta. Trump bilang oke. Jadi turun tarif 10%.
Indonesia nggak punya dubes kita. Iya. Jadi Indonesia kemudian kirim orang perwakilan ke Amerika. Kita kan kena 32%. Tuh. Iya. Udah ngomong sama Trump, ya kamu kena 47%. Jadi sebenarnya baru masuk langsung dinaikin. Jadi habis itu, tetapi Trump sudah bilang di bulan Mei itu 3 bulan kita akan tenang, 90 hari diredam semuanya. Tetap pakai tarif yang lama. 90 hari berarti bulan Juli nanti, akhir Juli, nah mulai lagi nih tarif di muka bumi. Tarif itu kena kepada sekutu dan musuh. Kecuali Israel. Kena semua. Trump mengatakan ini akan kena pada semua negara. Dan orang tuh melihat, wah ini Trump ini berani. Tapi beraninya Trump ini cuma di awal aja. Setelah berani sama China misalnya. China ngikutin 20% tuh. Kenakan 45, 25. Kenakan 64, 84, 84. 64, 125, 105, 145, 125. Diikutin 20% aja sama China. Dan hari ini kita tahu bahwa udah damai itu. Iya. Jadi Trump itu suka membuat peristiwa yang besar-besar duluan. Iya. Jadi peristiwanya kelihatannya ini api dalam sekam. Gitu ya. Tapi saya melihat bahwa semuanya ini yang untung siapa? Yang jual senjata. Betul. Ini jual senjata semua nih kelihatannya. Iya sih, nggak ada di Shopee. Ya, kalau nggak jual senjata, negara-negara yang jual senjata gimana coba? Jadi apa kalau nggak ada perang gimana? Mereka mau jual apa coba? Untungnya dari mana? Betul sih. Jadi saya melihat, wah ini jualan ini senjata. Jadi sebenarnya percuma ya Om ya, ada piagam perdamaian, ada apa tuh? Selama senjata masih diproduksi tuh kayaknya bener. Sesuatu hal yang percuma gitu. Trump itu menjadi sebuah nominator untuk menerima perdamaian dunia. Itu sebelum ngebom 3 itu ngebom. Jadi Trump sudah mendapat nominator untuk dia masuk menjadi seorang yang membawa perdamaian di dunia gitu ya. Udah gitu ngebom di Iran. Jadi peristiwa ini adalah merupakan peristiwa yang kita harus lihat sama-sama ya kondisi. Saya bilang di muka bumi hari ini perang nggak mungkin terjadi lama karena dunia sedang mengalami kelesuan. Dunia mengalami kelesuan. Nah, kelesuan itu dirasakan oleh semua negara. Kan kita tahu bahwa setelah reda ini semua, langsung Israel ngebom Hamas kembali. Hamas lagi. Mati lagi 20 bom terus Hamas. Dan kalau ngebom ini, ada yang teriak-teriak dari Timur Tengah? Nggak ada. Nggak ada yang teriak-teriak gitu ya. Semuanya baik-baik aja. Jadi saya melihat bahwa dalam kondisi hari ini kan ekonomi sulit nih. Iya. Indonesia sudah berasa nih, tapi kita belum sebetulnya. Tapi negara lain sudah berasa semua ini. Iya. PHK bukan hanya di Indonesia yang banyak sekarang. Disney tiba-tiba PHK-in orang. Disney. Nah, kita nih akan berubah nanti Great Reset tuh sampai 2030. 2005 sampai 2030. Ini kondisinya nanti di 2028 kita melihat hal-hal baru. Saya baru kaget kemarin kita melihat Raffi Ahmad naik ini helikopter tuh. Taksi. Oh iya. Naik taksi tapi tidak ada operatornya. Iya. Taksi. Itu pertama kali di Indonesia. Taksi itu ada di Indonesia loh. Dan ini kalau nanti udah ada operatornya kita bisa naik taksi. Nah iya betul. Dari Cina. Nah, jadi dia coba kemarin. 2 orang nyoba gitu. Di China sudah ada, udah banyak China. Jadi kelihatannya kita akan nanti 2028 akan melihat hal-hal yang baru. Tetapi kondisinya ini masalah tenaga kerja sekarang. Iya. Di Indonesia nih ada sebuah masalah tenaga kerja. Betul. Kemarin katanya tenaga kerja pengangguran itu nurun karena semuanya pada Gojek. Ada yang bilang kayak gitu. Gitu. Ya ini kalau banyak Gojek begini kan harga Gojek kan turun. Iya. Makanya sekarang mau dipajekin. Jadi pemerintah akan pajak kepada barang-barang yang kita beli dari online itu. Kena pajak dari pemerintah. Wah, mantep nih. Prediksi ke depan tuh apa? Yang menurut Om kira-kira mungkin asumsinya dari Om Aruna atau sementara kan ini kan kayak api dalam sekam kan. Iya. Ini kan udah mulai damai nih. Nah, ke depan tuh kenapa nih Om? Jangka pendek dan jangka panjang ya. Iya. Jadi gini, kalau saya melihat ini Palestina akan terus dihajar. Karena masih ada 53 sandera orang Israel di sana.
yang belum dibebasin. Oh itu tuntutannya kan Sandra doang Ya, kan? Israel cuma minta Sandra aja kok. Bandel banget sih pasti. Hamas itu tidak mau. Nah, kemudian karena Hamas tidak mau, maka mesti ambil. Hamasnya ada di antara orang Palestina. Orang Palestina tidak mau ngomong. Iya. Kenapa tuh? Ya sudah disikat semua. Iya sih. Ya gimana coba kalau kayak begitu? Jadi kalau kita tanya kenapa begitu? Wah, kita harus lihat sejarah balik-balik lagi. Waktu Israel mengambil tanah itu kan, tanah siapa itu? Tanah Turki. Turki kan menguasai daerah sana. Turki dalam perang dunia kedua tuh Turki menguasai. Tapi Turki yang pemilik tanah itu sudah dikalahkan oleh Inggris. Turki keluar nih. Tanah itu milik Inggris dan Inggris membuat perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour itu dibuat menjadi seorang tokohnya Rothschild tuh. Rothschild. Jadi anaknya Rothschild sama Balfour tuh bikin perjanjian tuh. Diserahkan menjadi sebuah tanah. Kenapa diserahkan? Karena Balfour itu merasa bahwa waktu Perang Dunia Kedua, Inggris itu berutang budi sama Israel. Kan kita tahu, alat perangnya dibuat oleh orang Israel. Bom itu orang Israel semua. Jadi hari itu dengan perjanjian Balfour dikasihlah kepada orang Yahudi. Orang Yahudi mengambil tanah. Tapi tanah itu nggak kosong. Tanah itu ada yang tinggal. Itu adalah orang Arab-Arab yang dibuang sana ke tanah itu. Nah, di tanah itu, waktu kita tahu lah sekitar 30-40 tahun yang lalu, orang Kristen yang ada di Palestina, 86%. 86% orang Kristen. Sekarang 2%. Habis semua. Karena orang perang itu, nah orang Israel tidak peduli orang Kristen, tidak peduli orang Muslim, tidak peduli apa-apa. Yang penting you bukan Yahudi kan? Keluar. Disikat semua. Yang pertama lari, orang Kristen dulu lari. Sampai tinggal 2%. Nah, orang-orang yang Palestina di situ, yang nggak bisa lari, beranak susu di sana. Yang menjadi orang yang sekarang disebut Palestina ini. Jadi kalau ditanya sejarah, mana? Kepentingannya apa? Israel dapatkan dari perjanjian Balfour kok. Iya, betul. Karena dikasih Inggris. Inggris kenapa? Inggris menang atas Turki. Jadi itu merupakan sebuah Tuhan yang memberikan. Jadi sulit kalau kita mengatakan, nah, intinya begini, ini Israel akan terus menekan Palestina, dan Amerika akan backup Israel di mana-mana. Kita tahu bahwa dalam backup ini, Eropa sudah nggak mau backup. Kalau senjata kita kasih, kalau mau dana kita kirim, tapi kita nggak mau ikut campur. Eropa tuh nggak ikut campur, bahkan 3 negara Eropa ya, Swedia, Spanyol, sama bukan Yugoslavia. Satu lagi itu Finlandia. Mereka mengatakan kami tidak mau ikut campur, nggak mau ikut-ikutan. Di 3 negara udah bilang begitu. Yang lain, kami juga nggak mau ikut campur lah. Nah, Perancis salah nih. Perancis bilang sama Netanyahu, kami nggak mau bantu lagi. Wah, Netanyahu marah-marah kan di pidato. Langsung Perancis bilang, oke, besok kami bantu lagi. Jadi segitu takutnya ya, Om, sama Israel. Apa segitu respectnya ya? Bagaimana ya? Karena gini, Israel itu menguasai dana. Kalau kita tanya, apa sih kerjaan orang Israel yang pertama? Mereka akan bilang, bankers. Oh iya. Bankers itu dipegang oleh orang-orang Yahudi. Dan bankers itu yang main orang Yahudi semuanya. Oh, ini ya, gamingnya itu ya? Iya. Di kerajaan A, B, C, D. Raja-raja Eropa kan semuanya bersaudara toh. Iya. Raja bersaudara semua tuh. Itu yang megang orang Yahudi semua. Oh iya. Moneter. Iya, sampai di Amerika yang megang Yahudi. Ya dengan kata kalau Yahudi pengen bikin collab satu negara bisa ya? Bisa. Itu Yahudi yang megang. Yang kita sering dengar elit global. Ya, kalau orang bilang ini ngapain Yahudi ya, ngomong saya sendiri sana. Apa yang Freemason itu? Nah, itu menjadi kelompok. Freemason kan berdiri tahun 37 tuh. Iya. Freemason itu adalah tukang-tukang yang membuat bangunan gitu. Iya. Dan membuat sebuah kelompok Freemason itu ada. Nah, Freemason itu kemudian pada tahun 1776 bergabung dengan Illuminati. Illuminati itu apa? Illuminati itu konsep yang menjadi gambarnya itu mata satu tuh. Iya. Orang mengira, wah itu pasti Tuhan. Gini Bapak Ibu. Kan Anda tahu bahwa ada piramid nih. Itu ada matanya 2. Itu Tuhan. Mata 2 itu Tuhan. Iya. Piramid yang dipotong. Tuh piramid dipotong, diambil yang atas. Yang atas siapa? Israel. Diambil oleh Tuhan.
Jadi gambar itu bagus, segitiga, tetapi pucuk itu nggak nyambung gitu. Iya. Kayak di $1 ya. Iya. Terus di pucuk ini ada 2 mata. Gambar yang asli itu seperti itu. 2 mata, pucuk yang nggak nyambung sama piramid. Kita tahu piramid adalah Mesir. Mesir itu dunia. Iya. Israel dicopot dari dunia, mata Tuhan akan memelihara Israel. 2 mata, satu di sini yang dicopot. Tetapi 2 mata digantikan oleh mata satu. Itu Illuminati. Dan karyawan Illuminati, Rockefeller itu mati. Iya. Itu Illuminati semua besar tuh. Punya karyawan yang bernama Adam Weishaupt. Adam Weishaupt ini yang menjadi ketua pertama Illuminati. Itu berdirinya 1 Mei 1776. Amerika merdeka 7 Juli 1776. 4 Juli 1776. Nah, itu yang terjadi. Jadi situasinya adalah Eropa nggak mau dukung untuk seperti ini. Tapi hanya mau dukung ya kalau harus bersekutu, kami akan dukung. Tapi kami nggak mau langsung turun tangan. Dalam peperangan ini saya melihat bahwa dalam masa dekat nih, ini sekam ini akan meledak kapan saja. Hari ini kan Iran keluar dari PBB. Untuk yang bukan keluar semua, tapi keluar untuk Dewan Pertahanan. Dia keluar Iran. Kenapa? Ya banyak faktor lah. Sekarang tuh kalau saya tanya, PBB itu ada penting nggak? Perserikatan bangsa-bangsa, apa kerjaannya? Yuk. WHO ditinggalkan oleh Amerika, keluar dari WHO. Amerika keluar dari USAID. Jadi Amerika nggak ngasih bantuan lagi ke negara-negara miskin tuh. Itu kan dikasih vaksin, bantuan, bantuan uang supaya membuat apa. Amerika sudah keluar dari USAID, keluar dari WHO. Amerika keluar. Nah gimana coba? WHO dibilang sebagai ini bakal menjadi orang-orang yang memaksakan vaksin oleh orang-orang yang benci vaksin kemarin. Tapi ini yang terjadi di muka bumi. Semua negara itu sedang mencari posisi masing-masing. Dan jangka waktu dekat, ketegangan ini akan semakin memuncak lagi. Jadi, turun lagi, reda nih, gitu lagi. Gitu. Nah, nanti jangka panjangnya nih, negara yang sudah sebel sama Israel ditinggalkan sekutu-sekutunya. Ditinggalkan oleh sekutunya. Hanya Amerika yang dukung Israel. Negara yang sebel sama Israel akan menyerang Israel. Menyerang itu, waktu itulah Israel ditinggalkan oleh Amerika. Nah, ada penglihatan dari Nathan. Anak 15 tahun tuh. Sekarang sudah umur 20 lebih ya, udah besar. Nathan melihat bahwa Israel akan berperang selama 14 hari. 2 hari Israel menang dan 12 hari dia kalah. Yang dilihat oleh Nathan seperti itu. Nah, dalam peperangan itu waktu Israel kalah itu Israel berteriak kepada penolong. Mesias. Nah, Mesias palsu yang datang. Yang datang palsu lagi datang. Dan Israel pikir dari barat ya. Ini nggak cerita dari mana. Tapi kan kita tahu bahwa ini utara ada, selatan ada, timur ada, mana di barat ya? Di barat. Kan nggak mungkin karena cetakan ya kan? Berarti ya kalau ngomong penjajah kita harus tetap berjaga-jaga. Menginjil. Setuju. Tapi waktunya sebentar lagi guys. Gini, kalau kita merasa ini lama banget sih kondisinya nggak jadi gini. Orang yang berkata bahwa tidak secepat yang kita kira. Tetapi bagi orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, tidak selama yang mereka kira. Jadi mereka berkata, masih lama. Nggak akan selama itu. Tapi bagi kita, nggak akan secepat yang kamu kira. Karena kita kira, udah deket nih. Udah deket gitu kan, kita juga gitu kan. Kira-kira kita ini masih akan menghadapi sebuah pergolakan. Ini pergolakan ini kita melihat kok. 2005 kita udah melihatnya. 2006, 2007, 2008, sampai 2030 akan terjadi di muka bumi. Semuanya. Akan pergolakan secara politik, secara politik, ekonomi, semua terjadi. Sih. Bahkan untuk yang maju, yang teknologi maju, kita juga melihat kok. Iya sih, kita ngerasa banget sih sekarang. Jadi kalau dulu tuh orang merasa kayak, mau hidup nyaman, long life, enjoy, nikmati dunia, itu kayak sekarang sih udah nggak bisa mikir itu sih. Ini yang beruntung orang-orang yang punya uang di Indonesia. Karena ini yang terjadi adalah mobil Indonesia ini banjir mobil. Padahal pembelinya
Hampir nggak ada loh. Jadi di Indonesia ini mobil banyak masuk Indonesia semua. Iya. Yang terbaru dan harganya makin murah, mobil makin murah. Iya, iya. Tetapi kita tahu bahwa ini orang yang sudah punya mobil, wah udah tuker ganti lagi. Orang-orang kaya menikmati. Tapi orang-orang yang lain, wah ini menjadi sebuah ketimpangan. Ya, timpangan. Nah, terakhir Om, tadi kan Om bilang kayaknya ada yang negara yang sebel mau nyerang Israel. Siapa tuh kira-kira? Asumsi aja. Gini, negara ya. Kita melihat Iran itu adalah satu negara yang akan selalu mengganggu Israel. Paling sebel ya. Paling sebel Iran. Iya. Karena dia punya visinya adalah membumi anguskan Israel. Israel. Itu visinya Iran. Menghilangkan Israel dari peta dunia. Peta dunia itu adalah visi dari Iran. Iya. Dan cuma satu negara itu yang berkata. Oke. Cuma satu ini. Makanya kalau kita lihat Iran, kita harus mendongkel dari kepalanya dicopot dulu. Nah, copot Ali Khamenei. Wah, ribet itu besar. Jadi makanya Amerika nggak lakuin itu ya. Jadi kita akan lihat apakah nanti terjadi didongkel oleh Reza Pahlavi atau Amerika akan lakukan apa, kita akan lihat dari ke depan. Tapi kondisi tidak akan pernah sama lagi dengan yang terdahulu. Oke. Kita ini kan harus tahu bahwa perang kemarin ngabisin uang banyak tuh. Iya. Dan itu bagaimana ngembaliin juga kita harus pikir baik-baik tuh. Ini saatnya sebetulnya. Ini saatnya. Karena kita tahu penuaian berjiwa beribu-ribu raksa. Gitu. Ada penuaian besar. Kita tahu bahwa semua penuaian besar, terutama di Indonesia, pasti terjadinya goncangan duluan. Pasti itu. 45 tuh goncangan. Habis itu pertobatan. Habis itu peristiwa waktu 80-an. 65 kejadian. Pertobatan banyak. 80 terjadi kerusuhan di Jawa Tengah waktu itu. Banyak pertobat. 2008 krisis ekonomi, pertobatan banyak. Jadi ini pasti ada goncangan besar. Dan ini adalah satu bagian dari goncangan besar adalah perang Israel dan Iran. Oke. Gereja harus mengubah pola pikirnya bahwa ibadah hari ini itu adalah ibadah yang berbeda. Memang penginjilan harus terus jalan, tapi polanya akan berbeda. Kita jadi orang Kristen yang menjadi sama seperti Alkitab katakan. Oke, thank you Pak Runa. Thank you, Pak Runa. Terima kasih Tuhan berkati. untuk hari ini. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan membuat orang dan orang-orang di gereja itu bisa terus berjaga-jaga. Oke. Oke, bagi teman-teman yang suka video ini, tonton video ini dalam satu channel Millennial Babar.